warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Yang saya hormati pimpinan Aisyah, Guru Tiga dan yang lain, Ning belajar Ning, pembawa acara, pimpinan cabang Aisyah dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya mohon maaf yang sudah 3 kali ketemu saya pagi ini, mungkin mampu. Ya, nek pulang nanti malah perhatikan ini, sehingga saya mau bagikan tidak saling berbeda. Tidak apa. Kemudian yang kedua tentang memasuki Ramadan, tadi sudah disampaikan Ibin lengkap sekali. Saya tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi. Kalau pesan kita sudah saya sampaikan ketika pengajian virtual. Saya itu mungkin beda ibu ya, atau orang lain. Beda bapak dan ibu. Kalau yang lain itu kan pokoknya boleh ganjaran sampai kayak. Saya itu tidak begitu. Cari pahala yang berkualitas. Tidak banyak tidak apa-apa, tapi berkualitas. Maka saya pesannya dulu ya, itu tolong diingat betul. Jangan sampai kita ditimpa musibah gara-gara terlalu bersemangat dalam beribadah. Bisa jadi. Maka beribadah di bulan Ramadan itu harus teratur dan terukur. Dua itu kata kuncinya. Teratur itu ikut aturan, baik aturan agama maupun edaran PP Muhammadiyah. Terukur itu mengukur awake, mengukur awake dhewe. Nek pancen ra kuat itu rasa kosong. Jangan memaksakan diri. Wis lara kok kosong. Nah itu nanti malah merasa untuk ganjaran makin penderitaan. Jadi nanti ibu-ibu yang bulan Ramadan sakit tidak usah puasa. Nek pengen ranyarutan mulai poso, yo loro sing nanti kira-kira ra mari. Bahaya. Kan nanti boleh. Nah, yang menarik di dalam ajaran Islam itu ketidaksempurnaan dalam beribadah kepada Allah itu bisa disempurnakan dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu logika fidyah itu kan itu. Jadi fidyah itu kan karena tidak sempurna dalam ibadah kepada Allah. Ini ditutup dengan hubungan sesama manusia. Dan ini tidak bisa dibalik. Jadi aku tanggungnya kurang 1.000, orang itu diganti 1 rakaat salat. Jadi Islam itu sangat manusiawi, sangat manusiawi. Ini yang saya garis bawahi. Maka perilaku kita di dalam beribadah itu juga harus manusiawi. Saya kira itu saja yang kaitan Ramadan. Saya ini kaitan Muhammadiyah saja. Muhammadiyah terus tadi dimulai tidak tentang lazismu kita itu diberi ruang untuk membuka rekening sampai 1.000 untuk lazismu. Itu nanti bisa pilih nomor cantik. Maksud saya begini, kalau Aisyah itu mau menghimpun dana, katakanlah tadi
dana untuk Qaryah Thayyibah. Itu bisa membuka rekening khusus Qaryah Thayyibah. Nanti biar lazismu yang membuka, uang itu tidak akan berkurang. Jadi pamannya masuk ke Qaryah Thayyibah itu 10 juta, lazismu tidak mengambil. Nanti keperluannya untuk itu. Hanya liwatnya itu liwat lazis. Nanti dalam waktu dekat PDM juga akan melonsing rekening PKO, rekening iuran anggota. Nanti anggota-anggota Muhammadiyah yang punya UBM itu tak tagih dengan rekening itu. Iurannya kan sebulan 10.000. Nek tidak di klaim duwe KTA ke tahun 1990 sampai dihitung berapa? 30 tahun. 30 tahun loh. Ya. 30 tahun kali 120.000. Bisa. Kuwi nek ra dibayar sok ra iso disolatke nek mati. Soalnya isih duwe utang. Utangnya baru sekarang. Nanti Diprotes ini, diprotes karena penetapan sekarang berarti enggak akan ditanyakan. Diprotes sama Bu Irma. Kan baru aturannya baru sekarang katanya seperti itu. Baru sekarang. Berarti ra moco KDRT. Wong dalam anggaran rumah tangga itu siap membayar iuran anggota. Ya kuwi nek dadi anggota ra moco ART. Itu ya. Jadi nanti Aisyah nggak usah misal tolong duitin ya. Nanti kalau mau misalnya program apa itu buka rekening khusus. Jadi saya contohkan rekening Qaryah Thayyibah itu bisa. Atau nanti program apa lagi itu bisa karena terbuka diberi ruang itu 1000 nomor rekening oleh Bank Syariah. Cabang-cabang pun bisa, sehingga beberapa kantor layanan itu sudah rekeningnya terpusat dan uangnya kembali ke cabang itu. Tidak hanya di sini catatannya saja. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, maka Lazismu Kabupaten Magelang bisa mengumpulkan dana banyak. Meskipun practical duit tidak mentasarufkan. Nah, yang menggunakan tidak yang punya hak itu, ya, kaitan dengan lazisme. Kemudian, ya pokoknya wis Muhammadiyah ini Cak Aisyah katut dulu. Jangan membayangkan, kok ora ditulis jenenge. Kan tidak ya, semuanya itu sudah katut. Oke, sore ini saya akan sampaikan komitmen bermuhammadiyah. Itu ada 13. Nanti nek rampungnya. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala dalam bermuhammadiyah itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering mengutip pernyataan Imam Ghazali yang terkenal itu. An-nasu kulluhum mauta ilal ulama wal ulama'u mutahayyirun ilal alim amilun wal amiluna ala wajali ilal mukhlisun. Semua manusia itu akan ciloko, mati gitu. Mati itu kan ciloko, kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pun akan pas-pas, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal juga takut juga, kecuali orang yang ikhlas. Jadi, itu kata Imam Ghazali. Jadi manusia itu umumnya celaka, kecuali yang berilmu. Yang berilmu juga demikian, kecuali yang beramal. Yang beramal pun juga bisa celaka, kecuali yang beramal dengan ikhlas. Maka di Muhammadiyah itu sangat menekankan perwujudan ilmu dalam bentuk amal.
Yang ini gejalanya adalah gejala yang terkurang, tergerus. Sekarang ini ada kecenderungan dalam beragama itu menekankan pada simbol-simbol, bukan pada amal. Nah, ini agak mengkhawatirkan bagi masa depan persyarikatan. Jadi saya sering menyampaikan, kalau Pak Kiai Dahlan itu nek mulang ngaji, kalau satu ayat belum diamalkan, ora diundhahi ayat liyane itu. Nek saiki lak bubar to itu. Bubar sama itu. Sekarang itu ilmunya banyak, lek nglakoni mbuh gitu. Itu tapi ya tidak apa-apa, banyak ilmu, tetapi kita berusaha untuk mengamalkan. Dan dalam mengamalkan itu dituntut keikhlasan. Kalau tidak ikhlas itu celaka. Kemudian yang kedua, bermuhammadiyah itu dalam rangka menjalankan fungsi hamba sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Bermuhammadiyah itu dalam rangka itu. Sebagai hamba itu tugasnya beribadah atau mengabdi. Nah, kemarin saya sampaikan di mana ya? Aku ngomongin diri. Oh ya, ada yang ingin PDF. Nah, itu saya sampaikan. Ada 3 unsur pengabdian yang penting. Ini tak elengi. Yang pertama, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, taat asas. Yang ketiga, siap menghadapi risiko. Risiko pengabdian adalah rela berkorban. Nah itu. Maka menjalankan fungsi sebagai hamba Allah itu dalam konteks pengabdian ya harus menyiapkan diri dengan 3 mental itu. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Saya kira kalau kita itu sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, semuanya akan menjadi nyaman-nyaman saja. Kalau kita beraisyah atau bermuhammadiyah kok tidak nyaman, berarti belum berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Terus yang kedua itu taat asas, taat aturan, rasa keminter. Sampai hari gini ijaono sing keminter. Corona ki ra ono. Mosok karo corona wedi ro Gusti Allah ra wedi. Nek ngono kuwi jajal lebokke kandang macan. Iku wedi ro Gusti Allah kok. Jadi nek ngakune wedine mung karo Gusti Allah. Lebokke kandang macan. Itu terus kepiye? Nah, corona itu diibaratkan macan itu saja. Hanya macan dalam bentuk gaib. Maka saya selalu ngajak hati-hati ya, hati-hati. Saya itu sakjane nek keluar dia deg-degan nek bali kuwi. Ketemu wong kayak gitu. Tetapi kita harus hati-hati. Wong nek mati yo mati tenan Bu. Jadi bisa ya. PDM Kendal itu sudah 5 ya, dalam periode corona ini. Yang termasuk ketuanya. Sekretaris, itu bendahara juga 5 loh. Dari 13 tinggal 8. Sekarang dia bingung boleh ketua soko. Itu karena ditinggal meninggal. Nah itu ngaknya aku aja mati. Ya. Ini apa? Itu apa? Itu penting. Taat asas itu. Ojo kewanen. Ya sedengan wae lah. Ya, maka nanti kegiatan Ramadan juga taat asas. Kemudian yang ketiga itu siap dengan risiko. Nah, risiko pengabdian itu adalah rela berkorban. Nah, maka kalau di Muhammadiyah tidak rela berkorban, ya mesti celila-celili gitu. Ya orang tapi apa? Tidak nyaman kalau tidak siap dengan rela berkorban. Kemudian menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah. Kalau hamba itu mengabdi, tugas khalifah itu memakmurkan alam semesta. Dalam
Al-Baqarah 30 itu kan Allah memproklamirkan akan menciptakan khalifah di muka bumi. Itu. Terus malaikat tanya, Gusti Allah, mosok jenengan mau menciptakan manusia yang senang kerah dan bertumpah darah? Itu. Terus malaikat bertanya, mengatakan, padahal kami senantiasa memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Nah, Gusti Allah ngendika, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, terus bar kuwi Gusti Allah ngajari Nabi Adam tentang nama-nama. Adam iki jenenge kursi, iki susnek, iki podium. Diajari itu Nabi Adam. Bar kuwi Gusti Allah takon karo malaikat. Malaikat, iki jenenge apa? Akhirnya malaikat tidak tahu. Itu Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjalankan tugas kekhalifahan, termasuk ngurusi Aisyah itu tidak cukup hanya diserahkan kepada orang solih saja, orang baik saja, tapi membutuhkan orang baik yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan di bidangnya. Mengapa? Karena ngurusi Aisyah itu adalah fardu kifayah. Nah, keutamaan fardu kifayah itu dua. Satu, punya kemauan, yang kedua punya keterampilan. Itu. Jadi meskipun do terampil memimpin, ning nek wegah ya ora iso dadi ketua Aisyah. Nah, dua-duanya itu harus dimiliki. Ya ibaratnya ngurusi jenazah itu. Senajan iso nek ra gelem ya ora iso dadi. Atau gelem ning ra iso. Nah, itu bisa jadi. Maka tugas kekhalifahan itu memerlukan itu. Tidak cukup hanya kesalehan, tapi membutuhkan kepemilikan kompetensi. Nek cukup kesalehan, Gusti Allah ora perlu gawe wong. Malaikat kon ngurusi bumi. Malaikat kon ngurusi Aisyah. Ngurusi TK apa? Mesti bubar. Itu nek ngurusi malaikat. Nah, menyebutkan nama-nama itu artinya kompetensi ilmu. Nah, maka kita sebagai warga Muhammadiyah itu harus selalu meningkatkan kemampuan kita, terus belajar, meningkatkan kompetensi itu ilmu dan keterampilan kita. Supaya apa? Supaya sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 17, kita itu akan tetap bermanfaat, tetap hadir jika masih bermanfaat. Kalau kita itu tidak bermanfaat, ya sudah mati. Hanya jadi umpluk saja. Umpluk. Jadi yang di Ar-Ra'd 17 itu, yang hilang kan umpluk, yang air tetap mengalir. Itu karena masih bermanfaat. Nah, kita itu menjaga bagaimana Aisyah itu kehadirannya tetap bermanfaat bagi alam semesta. Nah, menjaga itulah tugas kita bersama. Nah, artinya apa yang dimaksud menjaga itu? Berarti kita mengikuti sejarah, perjalanan sejarah. Itu Bu Lilis itu ketinggalan zaman itu. Hari gini kok bisa tengok-tengok nyekeli HP. Kok yang boleh cagak sing iso mantan. Nah, misalnya itu kan namanya tidak menyejarah. Itu wah Google iso tiba. Nah, itu contohnya ya. Maka jangan sampai, artinya apa? Jangan sampai kita itu menjadi orang yang terlambat lahir. Terlambat lahir itu Isra mudeng perkembangan zaman. Oke, itu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bermuhammadiyah itu sebagai amal dan jihad fisabilillah. Beramal itu berarti ya berkegiatan, berkreasi. Jihad fisabilillah itu berjuang di jalan Allah. Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum terbukti kamu itu sudah berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar.
Jadi nek minggir berjuang tok burung mesti, tapi berjuang dan sabar. Berjuang itu memang harus sabar, sebab sudah berjuang pun belum tentu menggembirakan, belum tentu menyenangkan, belum tentu direspon baik gitu. Maka membutuhkan sabar. Nek direspon tidak baik kok mutung, berarti tidak sabar. Jadi berjuang mingke itu separuh, wis glundung. Nah, glundung ya sudah ini. Nah, itu tidak akan masuk surga. Jadi yang masuk surga, kalau ayat ini berbentuk pertanyaan, itu aslinya penegasan bahwa yang masuk surga itu yang berjuang dan sabar. Maka di Muhammadiyah dibutuhkan dua hal itu, kesungguhan lalu kesabaran. Kemudian yang keempat, konsisten dalam berkhidmat. Konsisten itu selaras antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, cocok, tidak berbeda. Jangan berkata A melakukan B. Itu nanti kena ayat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, Aisyah itu, mengapa kamu mengatakan sesuatu padahal kamu tidak melakukannya? Dosa besar bagi orang yang mengatakan tetapi tidak melakukan. Yang dosa itu sing omong orang lakoni mongko sakjane kuat lakoni. Ini nek lerang lakoni mergo durung mampu ra apa-apa. Mulane omong apa wae ra apa-apa. Nek ra iso nglakoni durung mampu iki ora dosa. Mulane saya kok omong apa saja. Jadi nek aku ra nglakoni mergo durung iso ngono dijawab karo malaikat itu. Durung iso. Insyaallah selamat ya. Sehingga tidak takut, konsisten ya. Dan khasnya orang Muhammadiyah itu konsisten itu, tidak mencela-mencela. Esok delik, sore tempe, bengi bosok. itu mencela-mencela. Nomor 5, berpaham agama sesuai dengan paham Islam dalam Muhammadiyah. Itu. Jadi orang Muhammadiyah itu pemahaman keagamaannya ya sesuai dengan pemahaman keagamaan Muhammadiyah. Apa itu? Yang pertama, Muhammadiyah itu memahami bahwa yang dimaksud agama itu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabi berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Itu. Maka orang Muhammadiyah pasti hidupnya baik, tidak ada yang menderita. Nek nganti ono wong Muhammadiyah menderita, itu dia pasti ada yang salah cara beragamanya. Karena agama itu menjamin kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Di dunia ini. Maka saya sering tanya loh, ibu-ibu Islam wis pirang tahun. Saiki uripe wis apik kok Bu. Nek wis sak bumi kok rezeki kok urung apik, lha apik kapan gitu. Anakku jarang kesuwe kok. Dengan kita ya wis senior. Ini nek urung apik iki terus arep apik kapan? Ini sudah baik ya, Bu ya? Nah, sudah. Nah, nek sudah baik berarti beragamanya sudah benar. Dari sini itu kita punya keyakinan tidak ada orang Islam yang menderita. Kalau sampai menderita itu pasti salah. Oke, itu yang pemahamannya pertama itu. Dan yang kedua, sumber ajaran Islam kita itu ya Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Al-Maqbulah itu artinya bisa dijadikan dasar hukum.
dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ini. Jadi Muhammadiyah itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Mengapa akal pikiran tidak dibatasi nganggo sesuai dengan jiwa ajaran Islam? Supaya penggunaan akalnya itu tidak liar. Kalau tidak dibatasi begitu bisa liar. Iso gawe usulan menghapus ayat. Misalnya ayat tentang pembagian waris. Itu ora cocok, zaman modern kok cah putri menyentuh separuh cah lanang. Itu ora cocok dengan perkembangan zaman. Itu kalau tidak dibatasi, maka akal menjadi bisa liar. Sampai ada usul kalau kegiatan di Kementerian Agama berdoa dengan 5 macam doa dari agama-agama. Besok sidang isbat masalah dia. Nggak tahu itu bagaimana Pak Menteri kita kok sangat modern, ya, sangat maju. Kebablasan. Yang karena apa? Karena tidak dibatasi tadi. Mengapa kok akal itu perlu dibatasi? Karena akal itu cenderung memperhatikan yang negatif. Sing Allah. Nek hati nurani cenderung baik. Jangan ada berita. Pak Jumari infak 100.000. Kalau Pak Jumari korupsi, lu tertarik mana? Korupsi. Nah, mesti pertanyaannya tenan kok, betul. Nah, ini tenan kok ini berarti lebih perhatian pada itu. Ini berita yang baik itu mesti tidak digatekkan, mesti tidak digatekkan. Orang lebih itu maka akal itu perlu dibatasi. Nah, itu di dalam Muhammadiyah. Itulah namanya pemahaman keagamaan dalam Muhammadiyah. Nah kita itu bermuhammadiyah ya mengikuti paham keagamaan Muhammadiyah. Jangan paham keagamaannya nenek moyang. Ada itu surat Al-Baqarah 170 itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka mengatakan moh. Nah, kami cukup mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Itu artinya apa? Orangnya sudah berislam tapi paham keagamaannya tradisi nenek moyang. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Untuk pinter. Nah, kuning makanya kontras kok diomongin. Yang ke-6 berideologi Muhammadiyah. Jadi nek wong Muhammadiyah ya ideologinya Muhammadiyah. Ideologi itu apa? Ideologi itu keyakinan dan cita-cita hidup. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bercita-cita dan bekerja itulah ideologi kita. Nah, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu Aisyah sudah punya proyek Qaryah Thayyibah. Nah, itu kan dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ke-7, memperkokoh sistem gerakan. Jadi kalau kita itu persyarikatan, ya kita bekerja menurut sistem, tidak menurut pikirannya sendiri. Kalau PDM ya tidak menurut saya, tetapi menurut kesepakatan bersama. Aisyah ya tidak menurut Bundida, tapi menurut kesepakatan bersama. Semuanya
serba dimusyawarahkan. Itu kerja dengan sistem. Nah, tidak semua orang itu bisa bekerja dengan sistem. Nek nanggangi gawean dhewe iso. Ini ketika harus bekerja sama itu ada yang tidak bisa. Ada itu. Nah, soalnya nek sendiri itu kan rapuh rembugan. Itu keutamaan kita adalah bekerja di dalam sistem gerakan. Kemudian yang ke-8, bermuhammadiyah harus senantiasa mengembangkan wawasan. Menambah wawasan, tidak berhenti belajar. Itu surat Az-Zumar ayat 18. Nonton saya buatan apa? Az-Zumar 18. Sobat, sekretaris penilaian ini. Munifah. Apa? Betul. Nah, sama rapal terus aku pilih. Aku ya lali. Jadi Az-Zumar 18. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadallah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, mendengarkan pelajaran, kemudian memilih yang terbaik di antaranya. Fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang cerdas. Artinya, berdasarkan ayat ini, orang Muhammadiyah itu dituntut untuk bersikap terbuka, mau menerima informasi dari mana saja, tetapi kemudian kritis dan selektif, diteliti yang kita terima itu baik apa tidak. Nah, lalu dari semua itu dipilih yang terbaik. Jadi orang gampang percaya, ini orang gampang maido. Jadi kalau bahasa WA-nya itu saring sebelum sharing. Jadi orang yang dikirim roh, mau kirim ngajak tahajud kok jam 7 awan. Nah itu kan namanya hanya mengirim saja, tetapi tidak membaca. Nah, terus dia jawab kita lagi, niku ngelinge kangge make dalu. Ada pinter gawe alasan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, terbuka itu, yang berani terbuka seperti itu hanya orang-orang cerdas. Kalau orang tidak cerdas itu tidak berani bersikap terbuka, khawatir terpengaruh gitu. Jadi kan di masyarakat sering ada kan, ojo melu ngaji ning Seraten, itu nggak jadi Muhammadiyah gitu. Itu khawatir karena apa? Tertutup. Jadi kalau orang beriman, orang Muhammadiyah itu terbuka, kritis dan selektif. Tapi kalau orang kafir itu tertutup. Surat Al-Baqarah itu. Ribut. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu artinya sesungguhnya orang kafir itu adalah orang yang ikut pengajian pimpinan dan tidak ikut pengajian pimpinan sama saja tidak berubah. Jadi tidak berubah itu tidak mau berubah menjadi lebih baik maksudnya. Bahasa Jawanya itu beguguk makutra waton. Gini, beguguk makutra waton. Jadi wis anggere meger-meger ngono kok nalih ra gelem. Senajan arti nggone bupati. Ora harus ket mau ngene. Nah, dalam hal ajaran ya ngono kuwi. Pokoke mbok diulang digenahke Al-Qur'ane sunah Nabi iki sing bener ngene iki tetep ora gelem owah. Nah, itulah namanya orang jumud. Oke, saiki nomor 9. Taat asas dan keputusan organisasi. Jadi bermuhammadiyah itu harus
dengan taat asas dan taat pada keputusan organisasi. Ya memang kalau ikut keputusan organisasi itu kadang agak lambat ya, karena memang ada proses mempertimbangkan kearifan yang dilihat itu seluruh Indonesia kalau Muhammadiyah. Misalnya kemarin yang terkait dengan perubahan waktu subuh. Waktu subuh kita kan mundur 8 menit. Informasi itu sudah sampai ke mana-mana. Tapi pimpinan pusat belum membuat tanfid. Saya ditanya sebagai pimpinan persyarikatan, saya selalu mengacu menunggu tanfid dari PP Muhammadiyah. Tanfid itu kan pernyataan berlakunya keputusan musyawarah. Itu di Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu keputusan musyawarah berlaku sejak ditanfidkan. Nah, apa fungsinya tanfid? Tanfid itu bisa memperhalus redaksi. Kadang-kadang kalau musyawarah daerah misalnya itu kan yang rapat orang banyak, ini redaksinya belum halus. Atau meluruskan jika keputusan itu tidak sesuai. Atau supaya bijaksana melihat kenyataan di seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat keputusan persyarikatan itu pertimbangannya bukan pertimbangan Muhammadiyah di Kauman, tapi pertimbangan Muhammadiyah seluruh Indonesia yang peta sosialnya itu berbeda. Jangan terus keputusan Muhammadiyah kok main koyong ini. Kadang-kadang seperti itu. Itu karena pertimbangannya luas. Nah, berbeda kalau saya ngomong dengan jenengan, ini kan pimpinan semua. Jadi buat saya ngomong sak kenceng-kencengnya tidak akan mutung gitu kan. Nah, nek nganti langsung mutung ya berarti levelnya bukan pimpinan. Saya ngisi yang mu'alaf gitu. Kemudian yang ke-10, bermuhammadiyah itu mengedepankan musyawarah dan ukhuwah. Musyawarah dan ukhuwah. Nah, musyawarah itu untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Nah, sehingga menghindari sejauh mungkin yang namanya voting. Kecuali dalam pemilihan pimpinan. Aku nek ra voting kayaknya. Musyawarah itu untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan. Nah, kalau DPR itu tidak. DPR itu musyawarah untuk mencari kemenangan, bukan kebenaran. Nah, sehingga kadang-kadang hasilnya belum tentu benar. Terus nomor 11. Mengemban amanah sebagai pelaku gerakan. Mengemban amanah artinya tidak khianat, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada agama kalau tidak ada amanah. Sehingga ini sangat ditekankan. Terakhir nomor 12, memajukan Muhammadiyah. Memajukan Muhammadiyah. Ar-Ra'du 11. Nah, ini dua hafal dia. Ar-Ra'du 11 itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini perspektifnya begini. Ayat ini tak ulang-ulang akhir-akhir ini. Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah dianugerahkan kecuali manusia itu yang mengubahnya sendiri. Jadi Allah tidak akan mengubah anugerah menjadi musibah kecuali karena ulah manusianya. Nah, itu artinya apa? Artinya manusia Gusti Allah itu senantiasa menghendaki kebaikan untuk kita. Contohnya Nganjuk Kuning. Di MI Muhammadiyah Kauron itu nek mundur itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena kepala sekolahnya. Orang sungguh-sungguh, maksudnya gitu. Itu
ayat itu umpamanya begitu. Jadi kalau ada sekolah TK atau SD atau MI atau SMA SMK kok nganti mundur, itu faktornya lebih karena faktor internal. Faktor eksternal itu hanya kambing hitam. Nah, jadi sering menyalahkan faktor luar. Pun kita teliti dengan sungguh-sungguh, SMP saya dari SMP Muhammad Yantuar itu mengalami kemunduran yang signifikan. Sekarang belum bisa bangkit-bangkit. Dan menghasilkan orang-orang hebat. Kalau gendruk malu. Itu apa? Itu juga karena faktor internal. Dan saya menghayati betul itu. Bukan karena faktor eksternal. Jadi malah kadang-kadang ada nyalahke wong sukses. Itu gara-gara. Nah, ini maka termasuk di Aisyah ini ya, semuanya sama. Ini berlaku juga bagi keluarga, bagi amal usaha, bagi masyarakat, bagi negara. Negara itu runtuh juga karena ulah warganya. Maka tugas kita itu menjaga agar anugerah tidak berubah menjadi musibah. Resepnya dua. Yang pertama, mempertinggi mutu diri. Yang kedua, mempertinggi mutu amal. Nah, dua itu untuk menjaga. Mempertinggi mutu diri itu menguatkan kompetensi, karakter, sorry. Menguatkan karakter. Nah, karakter itu ada dua, karakter iman dan takwa dan karakter kinerja. Itu dulu saya sampaikan ya, kuning di kepala sekali. Nah, kemudian meningkatkan mutu amal. Nah, itu meningkatkan kompetensi. Jadi, meningkatkan kemampuan kita di bidang keilmuan dan keterampilan. Nah, kalau bisa meningkatkan itu, kita akan selalu mengikuti perkembangan sejarah, tidak akan ketinggalan dalam mengikuti perkembangan sejarah. Meskipun saya secara pribadi terhadap perkembangan teknologi termasuk ketinggalan, ketinggalan. Kalau kuning. Nomor 13, nomor 13 itu berkiprah dan memajukan umat, bangsa dan dunia kemanusiaan. Ini dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi berkiprahnya itu meluas, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi untuk umat, bangsa dan dunia kemanusiaan. Saya ulangi, rahmat itu paling tidak perwujudannya dalam 3 aspek. Rahmat itu bisa dimaknai sebagai pembahagia, penyejahtera, dan pemecah masalah. Jadi hadirnya Muhammadiyah dan hadirnya orang Muhammadiyah itu membuat lingkungannya menjadi bahagia, lingkungannya menjadi sejahtera. Kalau ada masalah bisa dicarikan solusinya. Nek ono masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau tidak ada jalan keluarnya berarti tidak ada masalah. Nah, menurut rumusnya begitu. Itu rumus yang sudah pasti. Nomor 13 toh? Sudah, saya kira sudah cukup. Saya sudah agak drop karena skip lebu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Gendok dan Bu Nida. Saya diberi kesempatan untuk pidato, direkam lagi sehingga jadi terkenal. Kemudian bisa menyampaikan pesan-pesan pada Bapak Ibu, dan lebih terima kasih lagi pengajiannya tidak tanggal 1 Ramadan. Aku megah arah seteke. Akhirnya beruntung tempuran itu memajukan jadwal. Mungkin aku sempat laris mangkat ke UMM balik karena lupa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, selamat
menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan bunga, ini ngojo bunga yang kita pesankan kemarin, terukur dan teratur. Jangan sampai gara-gara semangat beribadah kita malah jadi kena musibah. Billahi taufiq wal hidayah, bismillah wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.